Input dan output di dalam pemrograman bahasa C++. Dalam library C++, Eostrom mendukung dua operasi dasar, yaitu cout untuk output dan cin ya untuk input. Jadi biasanya dengan perintah cout akan menampilkan sesuatu ke layar monitor, dan dengan perintah cin akan menerima masukan melalui keyboard. Output ya di sini menggunakan cout. Jadi cout itu menggunakan operator kurang dari atau disebut dengan insertion operation. Itu jadi di sini standar output standar atau cout ini menggunakan tulisan cout ya, cout Charlie Oscar Uniform Tango. Cout kemudian menggunakan operator kurang dari. Di sini ada contoh cout selamat datang. Jadi mencetak tulisan selamat datang ke layar. Jadi apa yang ditulis di dalam tanda petik itu akan ditampilkan ke layar. Kemudian contoh yang kedua itu cout 120 ya, cout insertion operation 120 titik koma itu akan mencetak angka 120 ke layar. Contoh yang ketiga ada cout kurang dari ya, insertion operation X. Jadi cout X titik koma itu mencetak isi nilai variabel X ke layar. Jadi operator double kurang dari dikenal sebagai insertion operator yang memberikan perintah kepada cout. Jadi untuk contoh pertama ya, kalimat yang akan dicetak ke layar diapit oleh tanda petik ya, dua kali petik ya, karena berupa string ya, selamat datang berupa string. Nah, sedangkan untuk contoh kedua dan ketiga itu tanpa tanda petik ya, karena yang akan ditampilkan ke layar itu bukan berupa string ataupun karakter. Ini sebagai contoh, perhatikan perbedaan dua pernyataan berikut ini. Jadi cout insertion operation tanda petik hello, kemudian yang bawah itu jadi yang atas itu menggunakan tanda petik ya, kemudian yang bawah tidak menggunakan tanda petik. Jadi yang atas itu menampilkan tulisan hello ke layar, kemudian yang bawah menampilkan isi dari variabel hello ke layar. Insertion operation itu dapat digunakan lebih dari satu dalam sebuah pernyataan. Di sini digunakan lebih dari satu dalam pernyataan. Jadi cout kemudian ada halo, saya belajar C++. Jadi setelah dicetak ya dengan perintah di atas, maka di layar akan muncul tulisan halo, saya belajar C++. Selanjutnya dapat juga dikombinasikan dengan variabel. Jadi misalkan di sini ada cout halo saya berusia, di situ ada age ya di antara insertion operation, kemudian ada tahun. Jadi halo saya berusia 23 tahun. Nah, 23 tahun ini didapat dari variabel age ya, diisi 23. Jadi saat input pertama kali program di run, diisi age-nya ini diisi 23, maka saat di-compile atau di run gitu ya, programnya nanti akan muncul halo saya berusia 23 tahun. Yang paling penting dari cout adalah bahwa perintah ini tidak akan menambahkan perintah ganti baris. Jadi di sini untuk membuktikannya perhatikan contoh berikut ini. Jadi cout kalimat pertama, kemudian cout kalimat kedua, maka di sini kalimatnya akan branded ya dari kiri ke kanan.
Jadi dia bukan pindah baris di bawahnya seperti si out yang di atas, tapi dia ke kanan ya, berentet dari kiri ke kanan. Untuk menambahkan perintah ganti baris, jadi ada dua perintah yang dapat dipakai. Ini yang contoh pertama ini menggunakan \n. Kemudian contoh yang kedua nanti di selanjutnya memakai endl. Nah, ini yang pertama adalah \n. Jadi diketik seperti itu di dev C++ ya. Kalau saya menggunakan dev C++ menggunakan \n. Nah, nanti akan di layar akan muncul kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga ya, bertumpuk atau pindah baris. Ini contoh menggunakan perintah endl. Jadi di belakangnya tadi kan \n ya, sekarang menggunakan insertion operation endl. Jadi setelah tampilan di layar ya, setelah di run programnya, maka akan tertuliskan kalimat pertama, kalimat kedua bertumpuk ya, bukan segaris ke kanan. Ini dengan perintah pindah baris. Jadi kalau pindah baris itu pertama tadi menggunakan \n, yang keduanya menggunakan endl. Kemudian selanjutnya akan dibahas input atau cin. Jadi untuk menerima inputan dengan perintah cin ini, maka operator yang akan kita gunakan adalah overload operator. Jadi menggunakan tanda lebih dari 2 kali ya, overload operator, dan diikuti oleh variabel tempat menyimpan inputan data. Jadi di sini ada contohnya adalah integer umur. Jadi di sini ada inputan cin umur. Jadi cin itu hanya dapat diproses setelah penekanan tombol enter. Jadi walaupun hanya satu karakter yang dimasukkan sebelum penekanan enter, cin tidak akan merespon apa-apa. Cin juga dapat digunakan menerima beberapa inputan begitu ya dalam sekali pernyataan. Jadi di sini yang di atas adalah cin overload operator A, overload operator B, itu sama dengan cin overload A, cin overload B. Jadi kedua pernyataan di atas jika dijalankan itu akan meminta 2 kali inputan data. Jadi satu untuk variabel A dan satunya lagi adalah untuk variabel B. Begitu, dan untuk pemasukan datanya itu dipisahkan dengan pemisah, misalkan dengan spasi, tab atau enter. Ya, sekian tentang input dan output standar pemrograman bahasa C++.